Sebelum kita membahas tentang itu semua, alangkah baiknya kita mengulas lagi sejarah sebelum Gus Dur jadi presiden, jawab Wali Paidi. Wah, sip iki Kang, gimana ceritanya? Kata teman-teman yang lain. Dulu, ada seorang kiai di daerah Blitar namanya Kiai Rohimi. Beliau ini ahli istikharah. Banyak sekali kiai yang sowan kepada Kiai Rohimi ini guna menanyakan apa makna isyarah yang diterima. Dan Kiai Rohimi ini bisa menafsiri isyarah-isyarah yang ditanyakan kepadanya, dan semuanya tidak pernah meleset, hampir 100% mendekati kebenaran. Kehidupan sehari-hari beliau adalah sebagai petani desa yang sangat sederhana. Tiap pagi beliau diantar cucunya pergi ke sawah dengan naik sepeda ontel. Biasanya para tamu yang mau sowan kepadanya menunggunya di depan rumah, menunggu beliau pulang. Dan di dalam rumah yang berdinding kayu jati itulah Kiai Rohimi menerima para tamunya. Di dalam rumah Kiai Rohimi ada sebuah kamar khusus yang disediakan untuk Gus Dur kalau berkunjung ke situ dan menginap. Gus Dur sebelum jadi presiden telah banyak menerima isyarah-isyarah dan menanyakan kepada Kiai Rohimi apa makna isyarah-isyarah yang dia terima. Kang, Kiai Rohimi ini tingkatannya lebih tinggi daripada Gus Dur ya. Sampai Gus Dur sendiri minta tolong untuk menafsiri isyarah yang beliau terima, ucap Pak Ejo kepada Wali Paidi. Tidak mesti begitu. Kamu tahu Pak Ridwan tetangga kita yang jadi dosen di salah satu universitas terkenal itu? Tanya Wali Paidi. Iya, saya tahu Kang, jawab Pak Ejo. Ketika ban mobilnya bocor, apa Pak Ridwan menambal ban mobilnya sendiri? Tanya Wali Paidi lagi. Tidak Kang, Pak Ridwan jelas nggak bisa. Ban itu kan ditambalkan di tukang tampal ban, jawab Pak Ijo. Dengan seperti itu, apa tingkatan tukang tampal ban itu lebih tinggi daripada tingkatan Pak Ridwan yang dosen itu? Tanya Wali Paidi sekali lagi. Ya, tentu tidaklah Kang, jawab Pak Ijo yang mulai mengerti. Begitulah apa yang terjadi di antara Gus Dur dan Kiai Rohimi ini. Tidak bisa jadi acuan siapa lebih tinggi tingkatannya, jelas Wali Paidi. Wali Paidi menyedot rokok Ji Samsunya dan menyeruput kopi sedikit, lalu melanjutkan ceritanya. Sampean akan jadi orang nomor 1 di Indonesia, tapi hanya sebentar, ucap Kiai Rohimi kepada Gus Dur yang menafsiri isyarah yang diterima oleh Gus Dur. Berapa lama Kiai? Tanya Gus Dur. Tidak sampai 3 tahun, jawab Kiai Rohimi. Tugas yang sangat berat, ucap Gus Dur tanpa memperdulikan lama jabatannya. Iya, ini memang tugas yang sangat berat Gus, dan sampean akan diturunkan oleh rakyat sampean sendiri, kata Kiai Rohimi. Kalau ini memang tugas, biarpun sebentar tidak apa-apa, yang penting bermanfaat, ucap Gus Dur. Gus Dur menerima dengan lapang dada isyarah yang diterimanya dari Kiai Rohimi. Beliau tidak peduli walaupun dalam kepemimpinannya kelak beliau direcoki dan akhirnya diturunkan dengan tidak terhormat. Gus Dur berprinsip, biarlah orang memusuhinya asal Allah menyayanginya, biarlah orang menghinanya asal Allah ridho kepadanya. Beberapa bulan kemudian ganti para kiai sepuh yang mendapatkan isyarah-isyarah dari Allah mengenai Gus Dur. Para kiai tidak mau gegabah dengan menafsiri sendiri isyarah yang diterima oleh mereka. Para kiai sepuh sowan ke Kiai Rohimi menanyakan apa arti isyarah yang mereka terima. Memang nama Kiai Rohimi di kalangan para kiai-kiai NU sangat dikenal, karena dalam menafsiri isyarah Kiai Rohimi ini jagonya. Setelah mendapat arti isyarah dari Kiai Rohimi, para kiai sepuh ini menyampaikannya kepada Gus Dur, dan Gus Dur dengan penuh ta'zib menerima mereka dan mengucapkan terima kasih karena memperhatikannya selama ini. Walau Gus Dur sendiri sudah tahu kalau dirinya akan jadi presiden. Bahkan Gus Dur sudah tahu masa kepemimpinannya yang cuma sebentar itu sebelum para kiai ini mengetahuinya. Pertemuan ini dicium oleh wartawan dan ramailah berita pertemuan di kala itu. Dan para kiai sepuh ini dijuluki oleh wartawan sebagai poros langit, disesuaikan dengan kelompok yang mengusung Gus Dur jadi presiden, yaitu poros tengah. Dan kebetulan pemimpin kelompok kiai sepuh ini adalah Kiai Fakih Langitan Tuban. Jadi paslah sebutan bagi mereka, yaitu poros langit. Dan ketika semua tahu Gus Dur secara mengejutkan benar-benar jadi presiden, walaupun Gus Dur dan para kiai sepuh sama sekali tidak terkejut dengan hal itu, karena para kiai sepuh dan Gus Dur sudah tahu sebelumnya. Awal pemerintahan Gus Dur baik-baik saja. Hubungan Gus Dur dengan Bu Mega tampak mesra. Mereka bergantian mengadakan sarapan pagi bersama.
kadang di istana presiden dan kadang di istana wakil presiden. Tapi lama-kelamaan para koruptor dan penggila jabatan mulai khawatir dengan ketegasan Gus Dur dalam memimpin negara ini. Mereka mulai tidak bebas korupsi dan menumpuk-numpuk kekayaan pribadi karena ketatnya pengawasan Gus Dur di kala itu. Mereka mulai mendanai para mahasiswa untuk mendemo Gus Dur, mengangkat isu-isu yang memojokkan Gus Dur. Mereka para koruptor menunggu momen yang tepat untuk menjatuhkan Gus Dur. Gus Dur memang